Selamat siang untuk pemilih daerah. Selamat siang Pak Ali. Perkenalkan saya Aisyah dari Kompas.com. Ada beberapa pertanyaan, Mbak, Pak. Yang pertama ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara tahun 2024 mendatang. Nah itu bagaimana menurut Mbak Dera dan Pak Ali terkait tren pencarian rumah, tren pembelian rumah di kawasan Jabodetabek, apakah meningkat, apakah tetap sama atau bahkan menurun? Lalu yang kedua, harga rumah subsidi kan diperkirakan naik bulan kemarin, bahkan itu sampai sekarang masih belum naik. Nah ini kalau untuk di Pinhome sendiri bagaimana ya Mbak Dara? Apakah pembelian pencarian properti di Pinhome ini malah naik mendekati isu rumah subsidi ini, harga rumah subsidi ini bakal naik atau malah sebaliknya? Lalu terkait capaian transaksi di Pinhome, Mbak, bisa tolong dijelaskan tahun 2022 lalu capaian itu berapa dan targetnya tahun 2023 ini berapa? Terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab secara cepat, mudah-mudahan kita bisa juga dapatkan 1-2 pertanyaan. Ya, betul. Pak Ali bisa menambahkan, Pak Ali ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu tadi mengenai pemindahan ibu kota, apa yang kami sangat excited gitu ya, sangat semangat, termotivasi terkait isu pemindahan atau bukan isu, bahkan wacana dan bahkan udah menjadi eksekusi dia sekarang ya, pemindahan ibu kota. Kita lihat bagaimana ini akan mempengaruhi sektor properti. Ini pengaruhnya akan sangat positif. Di Indonesia itu kita tahu ada puluhan juta pegawai negeri sipil, yang di Jakarta saja mungkin jutaan pegawai negeri sipil. Ketika ada pemindahan ibu kota, tidak hanya pegawai negeri sipil yang jumlahnya jutaan akan pindah dan dia akan meninggalkan rumahnya, akan mungkin diturunkan kepada keluarga, anak, atau jika tidak dijual. Tapi juga nanti ada banyak sekali bisnis-bisnis yang mungkin berkaitan dengan pemerintahan ya, atau sektor-sektor swasta gitu, yang pasti nanti ketika ada pemindahan ibu kota mereka juga akan ikut bergerak ke sana. Nah itu akan membuat supply likuiditas di kota Jakarta Jabodetabek akan tinggi, tapi juga ketersediaan properti di Kalimantan nantinya akan naik karena ibu kota sedang membangun. Itu jawabannya, dampaknya sangat positif ya bagi baik itu pengembang properti, agen properti, konsultan properti, apalagi yang bergerak di bidang konstruksi properti gitu ya. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan yang boleh diulang, yang kedua itu tentang harga rumah subsidi. Kenaikan harga rumah subsidi ini memang kenaikan yang barangkali tidak terhindarkan ya. Kita lihat juga ada inflasi, baik inflasi yang kita sebutnya core inflation dan headline inflation, keduanya naik, itu pasti ada natural mungkin appreciation di harga properti. Kalau bagi kami biasanya menjelang kenaikan harga, biasanya konsumen akan beli, ya kan? Kita tahu ya, jokesnya adalah kalau beli properti, ayo beli sekarang weekend, mumpung harga belum naik, Senin harga naik. Nah itu Senin harga naik itu nyata bagi properti ya. Sudah banyak siklus kenaikan harga di 2 tahun terakhir saja, ketika harga baja naik gitu ya, kemudian ketika juga demand terutama sektor properti primer itu naik, pastinya itu akan tergantung lokasi juga, beberapa lokasi harganya pasti akan naik karena harga tanah naik maka harga propertinya naik. Tapi terutama tahun lalu karena ada kenaikan bahan bakar gitu yang juga mempengaruhi pastinya biaya logistik ya kan, pembangunan konstruksi properti, rasanya natural kalau harganya akan naik. Kita berharap kenaikannya wajar dan ini akan memotivasi pembeli properti untuk buru-buru beli properti. Nah yang ketiga dari sisi mungkin yang saya bisa share adalah selama kita beberapa tahun ini, 2 tahun lebih ini beroperasi, ini udah tahun ketiga, tapi kita melayani konsumen 2,5 tahun lebih, kita sudah melayani puluhan triliun transaksi properti di Pinhome, lebih dari 50 triliun, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pada. Mungkin Pak Ali mau menambahkan? Iya, saya ingin tanya tambahkan masalah IKN. IKN itu gini, jadi IKN itu bukan memindahkan Jakarta, gitu ya, malah bukan mengkerdilkan Jakarta, enggak. Jadi sebetulnya dengan adanya IKN itu akan membentuk satu pusat pertumbuhan lagi, gitu ya. Jakarta hilang enggak sebagai kota bisnis, tetap Jakarta berkota bisnis dan mencari kebutuhan dunia pastinya akan ada di penyangga-penyangga Jakarta. Jadi dalam bicara Jakarta Jabodetabek Banten, ketika pasar IKN akan tetap diminati, gitu ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Malah Jakarta bisa lebih lagi kota, lebih nyaman lagi, mungkin polusi nggak ada
hasil wakil kita mungkin aja kan. Tapi kalau kita bicara apakah di IKN itu di Balikpapan, Kalimantan sekitarnya lah itu, data kami menyebutkan ada kenaikan harga ya. Tapi mungkin kalau untuk transaksi atau yang masuknya mungkin kita lihat 3 tahun 5 tahun lagi itu masih belum terlihat ya. Kalau tadi masalah harga subsidi ya sampai saat ini belum naik juga. Ada kayak kita harapkan semua naik. Karena ini udah 4 tahun ya nggak naik ya. 4 tahun ya. Masuk 3 tahun aja kan masuk 4. Jadi ya udah kalau beli belum naik kita aja kan. Ini akan sebelum naik tapi itu pasti naik gitu. Ini maksudnya kalau dari infonya dari Kementerian Keuangan belum katakan aja tapi infonya akan tahun-tahun ini akan naik. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Pak Ali dan Mbak Dara atas jawabannya. Kita akan membuka satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di online via Zoom.